putus sekolah menjadi putus sekolah cukup putus sekolah sejak Menurut Bappenas tahun 2020, sekitar 4,3 juta anak usia 7 hingga 18 tahun tidak bersekolah. Mereka disebut anak tidak sekolah atau ATS. Ada yang belum pernah sekolah, ada yang terhenti di tengah jalan, dan ada pula yang tidak berhasil naik ke jenjang berikutnya. Sebagian besar dari mereka berada di jenjang pendidikan menengah atas. Pandemi COVID-19 memperburuk keadaan. Bahkan data UNICEF menunjukkan sekitar 1% atau 938 anak usia sekolah putus sekolah akibat pandemi. Ini bukan hanya soal angka, ini soal masa depan bangsa. Direktorat SMA mengambil langkah nyata dengan meluncurkan Gerakan Pencegahan Anak Rentan Putus Sekolah atau Gerakan ARPS. Gerakan ARPS dimulai dari sekolah, dengan mengenali siswa dan siswi yang menunjukkan gejala rentan putus sekolah sejak dini, seperti sering absen, mengalami penurunan prestasi, dan menunjukkan perilaku bermasalah. Setelah teridentifikasi, siswa-siswa ini dianalisis akar masalahnya untuk kemudian menjadi fokus pendampingan. Pendampingan dilakukan secara personal dan intensif. Tujuannya, membantu siswa mengatasi hambatan yang mereka hadapi agar mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan hingga lulus. Membangun hubungan personal yang baik antara guru dan siswa-siswi rentan putus sekolah dapat menjadi kunci sukses proses pendampingan terhadap siswa-siswi rentan putus sekolah. Dari sebanyak 6.972 anak rentan putus sekolah yang sudah berhasil teridentifikasi sejak 2021 di 7 provinsi, 46% berhasil keluar dari kriteria rentan putus sekolah. Direktorat SMA sudah mengelola gerakan pencegahan anak rentan agar tidak putus sekolah ini kurang lebih dari 2021 sampai 2025, jadi kurang lebih 4 tahun. Yang kami lakukan adalah melakukan pilot project di 7 provinsi, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jambi, NTT, NTB, Maluku Utara, dan Aceh. Sifatnya masih dalam pilot project, tapi kemudian dalam perkembangannya sekolah yang menjadi partisipan gerakan ARPS ini relatif aktif untuk melakukan pencegahan dan identifikasi dini anak yang menunjukkan gejala rentan putus sekolah. Evaluasi terhadap program ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menilai keberlanjutan. Dari 522 responden di 301 SMA, ditemukan bahwa 65% sekolah telah mencapai tahap internalisasi, 33% tahap pertumbuhan, dan 2% masih dalam tahap adopsi awal. Beberapa provinsi menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Di Nusa Tenggara Barat misalnya, 80% sekolah sudah berada di tahap self-sufficiency. Provinsi lain seperti Maluku Utara, Aceh, Jawa Tengah, Jambi, dan NTT juga mencatatkan tren positif. Setelah saya mendapatkan bimbingan dari guru BK dan kesiswaan, dari situ saya mendapat motivasi dan pendampingan program ARPS dari Direktorat SMA melalui pihak sekolah, sehingga saya tetap semangat sekolah untuk masa depan karena saya punya keinginan menjadi jaksa. Terima kasih kepada Direktorat SMA yang sudah memberikan materi penguatan ARPS yang luar biasa, sharing ilmu dan pengalamannya yang sangat berharga bagi kami. Gerakan ARPS bukan sekedar program, tapi sebuah langkah nyata untuk menjaga harapan anak-anak Indonesia agar tetap sekolah dan terus belajar. Karena setiap anak berhak untuk bermimpi, dan pendidikan adalah jembatan untuk mewujudkannya.